Shalom, selamat tahun baru untuk kita semua. Kita mengucap terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menuntun kita dari tahun 2020 dan tibakan kita di tahun 2021 ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Semoga di tahun 2021 ini membawa sukacita dan damai sejahtera buat kita semua. Nah, membuat kita semua membawa kesehatan dan umur panjang bagi kita semua. Membawa berkat bagi kita semua. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai acara kebaktian pada hari ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, halit langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, oleh karena kasih-Mu lah, maka kami sampai pada tahun baru ini. Engkaulah yang memelihara hidup kami sepanjang tahun yang lalu. Kasihanilah kami, janganlah kiranya menolak kami dari hadirat-Mu. Sertailah kami di dalam tahun yang baru ini,
Berkatilah kami dengan segala pekerjaan kami yang berkenan kepadamu. Berkatilah juga firman-Mu itu di dalam hati kami, supaya hidup kami menjadi baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita puji Tuhan.
Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai episode kita yang tertulis di dalam Galatia 4 ayat 1-7. Kami akan membacakan untuk kita semua. Di bawah judul tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang ditakluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Bapa, ya Aba. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dan menyesali segala dosa-dosa yang kita perbuat selama ini, baik terhadap sesama, terutama terhadap Tuhan. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Kita mulai. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengurangkan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku
tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Roma 7 ayat 4. Kami akan membacakan untuk kita semua. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat
oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan penegasan waktu jemaat dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom, selamat tahun baru buat kita semua. Sebagai penegasan warta jemaat pada gereja kita, yang pertama, kebaktian Minggu Umum tanggal 3 Januari 2021 masuk jam 10 kita lakukan secara live streaming. Dan yang kedua, ibadah PP Remaja masuk pukul 17 WIB. Dan yang ketiga, untuk ibadah sekolah minggu akan kita mulai pada tanggal minggu pertama bulan Februari 2021. Demikian penegasan warta jemaat kita pada hari ini. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang pada saat ini mengikuti ibadah live streaming, baik yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, izinkan kami menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah yang Maha Besar, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Bapa terkasih, kami bersyukur atas pergantian tahun yang telah kami lewati Tuhan. Bapa terkasih, 1 tahun telah kami lalui di tahun 2020. Banyak hal, banyak pergumulan, banyak hal yang luar biasa yang kami boleh capai bersamamu ya Bapa. Bapa kami yang di surga, kami juga bersyukur jika hari ini kami boleh menapaki tahun yang baru, tahun 2021. Bapa, izinkan kami untuk menyampaikan doa-doa kami di awal tahun ini Bapa. Terlebih secara khusus kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini masih mengalami pergumulan berat Tuhan. Kiranya Tuhan juga masih bersama dengan kami untuk boleh memampukan kami melewati dan menjalani dari awal tahun ini ya Tuhan. Bapa, COVID-19 yang masih melanda di negara kami, di tengah-tengah dunia ini, kami mau sampaikan kepada Tuhan. Berkati tim gugus Tuhan yang masih tetap bekerja keras. Begitu juga tim medis Tuhan yang masih berada di garda yang paling depan Tuhan untuk boleh menyelamatkan bumi kami ini. Bapa terkasih, berkati para medis yang mungkin pada saat ini tidak bisa bersama-sama dengan seperti kami yang boleh kami lakukan pada saat ini, mengawali tahun bersama dengan keluarga, boleh bersuka cita bersama dengan keluarga, tapi mereka masih tetap mengemban tugas mereka yang mulia untuk menyelamatkan para pasien, para orang yang terkena dampak oleh COVID-19 ini. Bapa terkasih, kami juga mau berdoa Tuhan bagi para jemaat-Mu, bagi kesehatan jemaat-Mu yang terganggu Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan bagi setiap orang, setiap jemaat-Mu, secara khusus GKPI Cikarang Baru yang pada saat ini terganggu kesehatannya. Kami mau Tuhan juga campur tangan, menguatkan, menyembuhkan bagi mereka yang pada saat ini terganggu kesehatannya. Bapak, kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan yang ada di tengah-tengah kami, bahkan di keluarga kami pribadi lepas pribadi, dan begitu juga di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Kami mau sampaikan kepada Tuhan, mampukan setiap kami untuk melalui semua ini ya Bapak. Bapak terkasih, kami juga mau berdoa untuk para jemaat-Mu yang boleh bernatal dan tahun baru bersama keluarga di Bonapasogi dan mungkin ingin berencana untuk kembali ke tanah perantauan ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap para jemaat-Mu dan boleh kembali bersama-sama kami di perantauan ini dengan sukacita dari Tuhan. Bapak yang terkasih, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di awal tahun ini Tuhan, yang mencari pasangan hidup, bahkan sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan juga mudahkan dan bukakan setiap lapangan pekerjaan dan apapun pergumulan yang diserukan oleh para jemaat-Mu ini Tuhan. Bapak terkasih, kami juga berdoa Tuhan untuk program kerja di tahun 2020, bahkan satu periode ke depan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Setiap program yang telah dirancangkan oleh setiap seksi bahkan majelis Tuhan, kami mau Tuhan campur tangan untuk demi kemuliaan nama Tuhan saja yang kami lakukan. Bapak terkasih, kami juga mau berdoa Tuhan untuk sinodaan kami Tuhan yang akan dilaksanakan di akhir bulan Januari ini. Bapak, kiranya Tuhan juga campur tangan Tuhan untuk pesta demokrasi GKPI ini. Kiranya Tuhan juga tempatkan orang-orang pilihan yang Engkau telah tetapkan ya Bapak. Kiranya pemimpin-pemimpin ini juga boleh menjadi panutan bagi setiap kami, secara khusus GKPI yang ada di Indonesia kami ini. Bapak terkasih, sebentar nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh inang pendeta kami. Kiranya berkati hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu, dan setiap kami yang boleh mendengarkan boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Ini kami Tuhan, di atas segalanya kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami boleh semakin layak memuliakan dan memuji-Mu ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dan bernyanyi. Oh berkati kami
anugerah dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah kiranya yang menerangi hatimu untuk bersama mendengar firman Tuhan, merenungkannya, lalu mengerjakannya di dalam kehidupan. Di dalam Kristus Yesus, amin. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya secara pribadi bersama dengan keluarga mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh anggota jemaat GKPI Resort Persiapan Cikarang Baru. Lalu saya juga berdiri di sini mewakili pimpinan sinode kita, Amang Bishop Oloan Pasaribu beserta Amang Sekretaris Jenderal Rosininta Huta Barat mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh anggota jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mewakili dari pimpinan sinode, saya juga akan membacakan firman Tuhan yang sudah dituliskan oleh pimpinan sinode kita. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama di ibadah tahun baru pada hari ini dengan tema Tuhan sumber segala berkat, ditulis dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Demikian firman-Nya di bawah judul ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Shalom bagi kita semua. Dengan penuh sukacita marilah kita bersyukur dan memuji Tuhan oleh karena kemurahan dan pemeliharaannya. Kita dapat melewati hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun dengan segala peristiwa kehidupan, baik suka maupun duka, dengan tetap berpengharapan kepadanya. Marilah kita bersyukur kalau sampai awal tahun ini Tuhan masih mengizinkan kita menikmati kehidupan sambil mengingat pergumulan besar yang dihadapi oleh bangsa kita bahkan dunia sehubungan dengan merebaknya COVID-19 yang berdampak di segala bidang kehidupan. Hari ini kita diantar oleh Tuhan memasuki tahun yang baru, tahun 2021, yang oleh karena kasih-Nya tetap menyertai dan menuntun GKPI untuk melaksanakan tritugas panggilan gereja di bidang apostolat, pastorat, dan diakonat. Dengan pergumulan bersama di tengah COVID-19 terkadang membuat kita cemas, takut, tetapi kita harus menyadari bahwa Tuhan tak sedetik pun meninggalkan kita. Dia senantiasa hadir dan berada di tengah-tengah kehidupan kita. Saat ini kita juga merasakan kehadiran Allah yang senantiasa menguatkan, memelihara, dan menggembalakan kehidupan kita. Karena itu dengan mengucap syukur kepada Allah Tritunggal, kami, pimpinan sinode dan seluruh pelayan di GKPI mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Sambil bersyukur kepada Tuhan, dengan ini kami sampaikan juga bahwa seyogianya periode pimpinan sinode GKPI 2015-2020 sudah berakhir di bulan Oktober 2020. Namun demikian, mengingat adanya pandemi COVID-19 atau bencana global termasuk di Indonesia yang terjadi sejak Maret 2020 hingga saat ini, dan juga berdasarkan berbagai pertimbangan dan usulan panitia sinode AM periode ke-22, maka pada sidang Majelis Sinode ke-10 dan ke-11 GKPI menyetujui dan menetapkan Sinode AM periode 22 ditunda dan akan dilaksanakan pada hari Kamis sampai hari Minggu 28 sampai 31 Januari 2021. Kami menghimbau supaya seluruh pelayan dan warga jemaat GKPI dimanapun berada untuk tetap mendoakan serta mendukung seluruh persiapan dan pelaksanaan Sinode AM periode 2022 agar dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang selalu memuliakan Tuhan Yesus, Raja Gereja, serta kemajuan pelayanan di GKPI yang kita cintai ini.
Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kegelisahan, ketakutan dan kekhawatiran hidup yang dialami, dan di saat itu juga kita masih merasakan anugerah dan berkat dari Allah untuk memasuki tahun 2021 ini, firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi kita bertemakan Tuhan sumber segala berkat adalah sebuah sukacita ketika kita menaruh harapan kepada Tuhan dalam mengawali tahun yang baru ini. Pada umumnya orang Kristen sangat menyukai tema berkat. Kalau berbicara berkat tentu sangat direspon positif oleh jemaat. Hal itu dapat dipahami karena memang ada janji berkat dari Tuhan, seperti dalam teks firman Tuhan hari ini. Kalau boleh jujur, kita merindukan dan sangat mengharap berkat Tuhan dalam kehidupan ini, dan itu merupakan hal yang wajar. Itu sebabnya melalui Musa mengingatkan kepada Harun untuk menyampaikan berkat kepada orang Israel dalam konteks bacaan yang tadi kita dengarkan bersama. Berkat adalah sesuatu yang tidak akan terpisah dari Allah karena berkat adalah bagian yang disediakannya kepada kita. Berkat dari Allah sendiri adalah berkat yang berbicara hanya bagian dari orang Israel, tapi yang akan terus Allah nyatakan kepada umatnya sampai kepada kita hari ini dan nanti. Bahwa sumber segala berkat itu adalah Allah itu sendiri. Dalam bahasa Ibrani kata berkat dipakai adalah baruch, dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan bless. Kitab Mazmur banyak menggunakan kata baruch atau barak yang artinya terberkatilah dan terpujilah sebagai ucapan umat kepada Tuhan. Kata baruch yang digunakan oleh manusia untuk memuji Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih, memuji, memasyurkan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupannya atas pemeliharaan dan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia, karena Dia adalah sumber segala berkat bagi manusia. Diberkati oleh Allah adalah kerinduan setiap orang percaya. Bahkan manusia sangat membutuhkan berkat dari Allah. Dalam teks ini ada kata-kata berkat yang harus disampaikan Harun selaku imam di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi kata berkat dalam teks ini diambil dari akar kata berakah, yaitu berkat dalam bentuk material dan fisik. Kata ini lebih jelas berkata mengenai berkat secara material, jasmani, atau hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan kita secara manusia atau secara fisik. Dalam konteks perjanjian lama, berkat sering sekali dipertentangkan dengan kutuk, khususnya dalam kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Sering dipertanyakan kepada manusia, apakah kita mau berkat atau kutuk? Kata kutuk dalam Alkitab ditulis sebanyak 123 kali, dan kata berkat jauh lebih banyak, yaitu 3059 kali. Dari dua kata ini nyatalah prioritas yang diberikan oleh Tuhan kepada semua orang, yaitu berkat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat itu adalah Allah itu sendiri. Ia juga berkehendak untuk memberkati umatnya secara langsung maupun melalui perantaraan imam atau nabi. Dalam teks ini Dia memberkati orang Israel melalui perantaraan nabi. Terlihat di sini bahwa berkat mengalir dari kasih karunia-Nya karena keinginan hatinya. Firman Tuhan ini adalah bentuk tanggapan Allah yang pengasih kepada umatnya. Jikalau mereka memelihara kesucian di tengah umat dan mengungkapkan pengabdian dengan segenap hati, ketika Allah sumber berkat tersebut menyalurkan berkatnya kepada manusia, itu berarti di saat itu juga Allah turut hadir, dan itu adalah otoritas Allah sendiri kepada manusia. Bangsa Israel diberkati oleh Allah melalui Imam Harun. Setelah Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan berfirman kepada Musa untuk menghitung segenap umat Israel menurut kaum dari suku-suku mereka dan mencatat guna menyusun silsilah orang Israel menurut kaum-kaum yang ada. Selanjutnya ditempatkannya lah orang Israel di kemah sesuai dengan lambang sukunya, sesuai dengan firman Tuhan. Lalu diikuti dengan pemberian tugas kepada suku Lewi dan firman Tuhan mengenai aturan-aturan hukum yang disampaikan kepada Imam Harun
mengenai ucapan berkat atas Israel. Pasca dilakukannya sensus terhadap laki-laki di Israel dan pengumuman Musa tentang hukum dan aturan-aturan Tuhan, maka Tuhan pun menetapkan berkat-Nya yang diucapkan Imam Harun atas orang Israel sebelum pentahbisan kemah suci. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tadi saya sampaikan bahwa sumber segala berkat itu adalah Allah sendiri. Imam Harun hanyalah perantara untuk mengarahkan aliran berkat itu kepada umat Israel. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, yang berarti bahwa ketika Tuhan memberkati manusia, di saat itu juga Ia turut hadir dalam kehidupan manusia untuk menjagai dan melindungi manusia. Dalam berkat ini tergambar pemeliharaan Allah atas umatnya secara penuh. Umat dilindungi dari segala sesuatu yang jahat. Berkat Allah tercurah dalam tindakan yang menyatakan kebaikan-Nya. Kata memberkati dan melindungi berarti Dia memelihara, menjaga dan melindungi umat dari musuh yang akan merampas semua yang baik itu dari mereka. Tuhan melindungi dan menjaga umatnya dari dosa dan musuh kita si iblis, sama seperti yang didoakan Yesus untuk murid-murid. Kata melindungi juga memiliki makna yang dalam, yaitu memberi penghiburan. Jika kita melindungi harta benda kita, maka tentu saja kita menyimpannya dengan hati-hati, terhindar dari bahaya, karena harta benda itu berharga dan bernilai. Melindungi berarti berbicara mengenai penjagaan, perlindungan dan memagari demi keamanan. Tuhan menjaga dan memelihara kita sebagai hartanya yang unik dan istimewa. Setelah Allah memberkati dan melindungi, selanjutnya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Bagian kedua berkat keimaman ini adalah untuk menghalau kesuraman dan kegelapan. Sama seperti tumbuhan yang memerlukan cahaya matahari untuk perjuangan hidupnya, untuk bertumbuh dan berbuah, maka kehidupan rohani umat juga harus bertumbuh. Hal itu dapat terjadi jika sinar yang terpancar dari wajah Tuhan adalah terang yang sesungguhnya. Kilauan wajah Tuhan menembus pribadi kita yang terdalam. Tuhan tidak hanya memberkati dan melindungi umatnya, tetapi juga memberi damai sejahtera. Dalam ayat 26 disebutkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera adalah aspek terakhir dari berkat keimaman. Damai sejahtera atau shalom mencakupi keseluruhan, kesehatan, kesejahteraan, kepuasan, keamanan, kedamaian, persahabatan, dan keharmonisan dengan Tuhan serta dengan sesama. Dalam Efesus 2 ayat 14 disebutkan, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kita, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Itulah damai sejahtera yang sampai kepada kita dengan harga yang sangat mahal melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Berkat ini menyatakan manifestasi kuasa yang memelihara manusia dan yang menghasilkan damai sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, berkat haruslah kita pahami bukan hanya dalam sudut pandang materi saja, tetapi pemeliharaan dalam kehidupan kita sampai saat ini merupakan berkat yang diberikan kepada kita. Kita sebagai umat harus menyadari di tengah kesulitan, keterpurukan, kecemasan yang kita alami sepanjang tahun 2020, di tengah pandemi COVID-19, Tuhan tetap memberkati dan bahkan Ia masih memelihara kehidupan kita sebagai umat. Dia tidak membiarkan kita kelaparan, kekurangan, tetapi justru Dia senantiasa menganugerahkan berkat kesehatan dan pemeliharaan yang diberikan Tuhan kepada kita umatnya. Tuhan mau memberkati kita karena dalam firman yang kita baca hari ini, itu adalah inisiatif Allah sendiri. Kalau kita sungguh meyakini ketika kita mampu melewati tahun 2020 dengan segala pergumulan dan kekhawatirannya terhadap situasi pandemi ini, itu semua karena Tuhan hidup di dalam kita. Ia berkenan untuk memberkati kita. Dengan memasuki kehidupan di tahun 2021,
Kita diharapkan juga dengan kebudayaan new normal atau adaptasi kebiasaan baru, yakni berdamai dan berdampingan dengan COVID-19, belajar hidup menuruti anjuran protokol kesehatan yang diberikan pemerintah kepada kita masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika Tuhan memberkati dan menyalurkan berkat kepada kita melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan jangan hanya menikmati berkat itu, tetapi supaya kita mau atau mampu menjadi saluran berkat bagi sesama ciptaan lainnya. Seperti yang difirmankan di dalam kitab Injil Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan untuk menyatakan dan menunjukkan berkat Tuhan yang telah kita terima, hendaklah firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 4-6, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Didorong oleh sukacita itulah kita menjalani tahun rahmat Tuhan dengan penuh optimis, karena tidak perlu khawatir, karena Tuhan senantiasa memberkati, menyertai, melindungi, memberi damai sejahtera, dan menggembalakan kita semua. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan yang menghantarkan kami di tahun yang baru ini. Terpuji namamu yang membuka tahun kami ini dengan segala berkat, sehingga kami dibuat mengerti bahwa hari-hari di dalam kehidupan kami adalah bagian dari berkat Tuhan. Ketika kami bangun dari tidur atau ketika kami melakukan beragam aktivitas, itu semua adalah karya Tuhan yang bekerja. Biarlah berkat ini menjadi penyemangat, menjadi pendorong bagi kami untuk terus melanjutkan hari-hari di dalam atau di sepanjang tahun 2021. Di dalam Kristus Yesus kami menyerahkan diri kami. Amin. Persembahan ditulis dalam Mazmur 116 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Demikian firman-Nya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Marilah kita menyerahkan persembahan.
kita menyerahkan persembahan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat persekutuan, kesaksian dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaanmu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang tidak bermula dan tidak berakhir, Engkau yang kekal untuk selama-lamanya. Engkau telah menciptakan dunia dengan segala isinya, dan Engkau jugalah yang telah menempatkan segala ciptaan-Mu pada tempatnya, dengan ketentuan-ketentuan pada umur dan kelangsungan hidup masing-masing. Pada tahun baru ini, kami telah melewati 1 tahun lagi dari waktu yang Engkau berikan kepada kami. Hati kami tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan, apakah kami dalam tahun yang lampau tidak semakin mendukakan hati-Mu? Apakah kelemahan tubuh dan jiwa kami tidak semakin menjauhkan kami daripadamu? Kami sadar bahwa dalam tahun yang lalu, telinga dan hati kami masih terlalu cenderung kepada keinginan nafsu tubuh, sehingga banyak perbuatan kami menyimpang dari kehendak-Mu. Kini kami berdiri di hadapan-Mu dengan hati yang sedih dan menyesal, karena kami belum sanggup berbuat kesukaan di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami memohon kepadamu, supaya Engkau menjadi pemimpin dan gembala bagi kami dalam hidup kami seterusnya. Karena sekalipun keinginan ada pada kami, tubuh yang selalu terpaut pada kecelakaan menyeret kami masuk dalam lorong-lorong penyimpangan, sehingga perbuatan kami tidak memuliakan nama-Mu. Engkau mengenal isi hati kami masing-masing, dan Engkau juga mengenal keinginan dan kerinduan kami kepadamu. Karena itu ampunilah kelemahan dan kecenderungan kami, dan tolonglah kami. Biarlah kami senantiasa berlindung di bawah tahta-Mu, di mana kami memperoleh perlindungan terhadap musuh-musuh kami. Biarlah kami senantiasa bernaung kepada ketentuan-Mu di dalam firman-Mu, supaya para penggoda tidak kuat lagi menyeret kami keluar dari jalan-jalan-Mu. Kasihanilah semua umat yang menyeru kepadamu. Tolonglah kami sesuai dengan kehendak-Mu, karena hanya padamu-lah kami boleh mendapat ketentraman yang sempurna, supaya Engkaulah Allah, Bapa kami yang mengasihi dan Maha Kasih dan Maha Setia, yang tidak menghendaki seorang pun dari antara kami jadi binasa. Dalam nama Anak-Mu yang menuntun kami datang padamu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat tahun baru bagi kita semua. Shalom, kami dari PHJ GKP Cikarang Baru dan mewakili semua majelis menyampaikan selamat tahun baru 1 Januari 2021 kepada kita semua anggota jemaat yang dimanapun kita berada hari ini. Biarlah di tahun yang baru ini kita jadikan Tuhan sebagai landasan kehidupan kita untuk memasuki di tahun yang baru ini. Kita harus percaya dan yakin bahwa tahun baru ini adalah tahun pengharapan untuk kita semua anggota jemaat GKP Cikarang Baru. Tidak banyak yang boleh kami sampaikan di dalam awal tahun baru ini, tapi marilah kita semua anggota jemaat GKP Cikarang Baru untuk saling bahu-membahu untuk meningkatkan pelayanan kita di jemaat ini, dan juga dengan itu iman kita semakin bertambah melalui pelayanan-pelayanan yang kita lakukan sepanjang tahun yang akan kita lalui. Biarlah dengan harapan yang begitu indah di awal tahun ini, maka Tuhan akan menyempurnakan dan menguatkan, bahkan mengokohkan langkah kita, sehingga kita dimampukan untuk menjalani hidup dan kehidupan kita di tahun 2021, tahun pengharapan ini. Inilah sebagai tanda syukur dan selamat tahun baru kepada kita melalui kami dari PHJ GKP Cikarang Baru. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Horas.